Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Kami bersyukur untuk salib-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur kami diberkati dengan hadirat-Mu. Kami juga mau diberkati dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Urapi kami, urapi semua umat-Mu yang di rumah, dimanapun berada. Kebenaran ini memerdekakan mereka semua. Terima kasih, urapi juga hamba-Mu dalam nama Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Kurang mantap aminnya, amin. Amin. Lebih mantap lagi. Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar Injil Yesus Kristus. Ya. Injil Yesus Kristus itu dua dimensi. Ini yang menjadi ketegangan atau perdebatan atau pembicaraan banyak gereja. Jemaat jadi bingung karena menyoroti, ya saudaraku, padahal salib itu dua dimensi. Halo, lihat saya, salib kan bentuknya begini kan? Ada dimensi vertikal yang ke atas dan ada dimensi horizontal yang mendatar. Nah, terus saudaraku kita lihat. Jadi bagaimana, apakah kita akan rest? Sebab God already do the best. Ya. Akankah kita rest atau beristirahat atau berserah? Orang-orang dari hukum, saudaraku, ya, yang masih terus memegang hukum Taurat akan berkata, kita harus melakukan perbuatan baik dong. Kita harus mengerjakan hal-hal yang baik. Enggak cukup kita hanya rest. Ya, betul? Nah, ini saudara, akankah kita beristirahat, ya, berserah, atau justru kita melakukan perbuatan baik? Nah, terus saudaraku, akankah kita duduk diam dan terpesona dan membiarkan Tuhan mencintai kita tanpa syarat? Halo? Semangat, halo. Akankah kita, saudaraku, Injil Yesus Kristus mengajar kita untuk duduk dan memandang kasih-Nya dan terpesona dengan cintanya kepada kita tanpa syarat, daripada kita memprioritaskan diri, mencoba mempesona Tuhan dengan apa yang kita perbuat. Betul, saudaraku. Akankah kita terpesona dan membiarkan Tuhan mencintai kita tanpa syarat? Atau justru kita berusaha mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, supaya Tuhan terpesona dengan kita? Apakah kita yang terpesona dengan cinta Tuhan atau kita berusaha mempesona Tuhan dengan atribut, dengan aktivitas kita? Nah, ini yang saya katakan Injil itu dua dimensi. Saya sampaikan ini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu Saudaraku bisa menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan. Kok ini BFA Injil Yesus Kristus kita hanya diajar begini, mereka nggak ngerti, belum paham saudara. Sebab jika bukan Tuhan yang menyingkapkan selubung itu, kita nggak akan bisa memahami Injil Yesus Kristus. Maka Injil Yesus Kristus saya katakan adalah dua dimensi. Ada dimensi vertikal, ada dimensi horizontal. Ya, terus saudara. Saudara, apakah kita ini mutiara yang sangat berharga di mata Tuhan? Sehingga firman Tuhan berkata, engkau adalah biji mataku. Engkau berharga dan mulia. Amin, Pak Anto, semangat.
Pak Anto gini-gini berharga di hadapan Tuhan. Betul? Mungkin kiri kanan depan belakang lihat Pak Anto, nggak ada apa-apanya, tapi ini berharga. Ini mutiara. Halo? Gugus gini mutiara loh. Oh, amin? Iya. Betul, Gus? Mutiara yang berharga. Siapa yang yakin kita mutiara yang berharga? Amin. Atau dia mutiara yang sangat berharga? Nah, saudaraku, pertanyaan-pertanyaan ini yang terus ada berkecamuk di dalam pikiran banyak orang Kristen. Saudaraku, hukum Taurat atau Old Covenant, kembali ke awal, saudara, ya, kembali ke awal, coba kembali ke awal. Nah, satu lagi. Nah, hukum Taurat atau Old Covenant, Anda lihat, akan lebih menekankan kepada pertanyaan yang kedua. Betul apa betul? Kamu harus melakukan yang baik. Ya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Next, yang kedua. Kamu harus berusaha mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Ini yang ditekankan. Makanya ibadah kita karena apa? Karena kita harus mencintai Tuhan. Kita harus berusaha membuat Tuhan terpesona. Kita harus begini, kita harus membuat Tuhan berkenan. Dengan kita mencintai Dia, kita beribadah. Kita membuat Dia berkenan. Kita berusaha membuat Tuhan berkenan. Terus saudaraku yang ketiga. Karena Dia adalah, saudaraku, mutiara yang sangat berharga. Dia adalah berlian. Dia adalah yang luar biasa. Dia sangat berharga. Ini yang ditekankan oleh law, oleh hukum. Tetapi Injil Yesus Kristus bukan menekankan hanya, saudaraku, yang horizontal, tetapi juga yang vertikal. Karena salib adalah vertikal dan horizontal. Katakan amin. Jangan Anda yang di sini nggak nangkep, malah jemaat yang di rumah nangkep. Ayo semangat ya, Bu Seli semangat, amin, haleluya. Nah, fokus ya, jangan mikirin rekaman Iin Parlina. Ini semangat dulu, saudara. Oke, saudara. Jawabannya apa, saudaraku? Baca dong, jawabannya apa? Dua-duanya. Jadi dua-duanya, kembali ke pertanyaan pertama. Jadi saudara, kita beristirahat dalam karyanya yang sempurna, dan kita juga melakukan perbuatan baik. Amin. Yang kedua, kita harus terpesona dan membiarkan Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Nah, sebagai respon karena Dia sudah mencintai kita, kita juga harus belajar setiap hari mengasihi, mencintai Dia lebih dari kemarin. Tepuk tangan buat Tuhan yang mengerti, katakan amin. Tetapi bukan sebagai bentuk apa, tapi sebagai bentuk respon. Karena Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah mencintai kita. Nah, sebagai orang yang sudah diampuni, dicintai, dikasihi, yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Yang banyak menerima cinta, harus memberikan cinta. Sebagai bentuk kerelaan, bukan kewajiban. Amin. Jadi saudaraku, nomor 2, pertanyaan kedua ini, kalau dalam law, dalam hukum Taurat, ini sebagai bentuk kewajiban. Tapi dalam Injil Yesus Kristus, bukan lagi kewajiban, tapi kerelaan, karena kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Nomor 3-nya, saudara, betul, kita mutiara yang sangat berharga. Malaikat jatuh dalam dosa, dibuang, diusir dari surga. Manusia jatuh dalam dosa, dicari. Betapa Anda berharga. Lihat kiri kananmu, ini mutiara-mutiara yang berharga loh. Haleluya, amin. Tetapi saudaraku, siapa yang memungut kita menjadi mutiara yang berharga? Dia yang paling berharga. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Amin, saudaraku. Nah, mari kita lihat, saudaraku, dimensi vertikal dan horizontal dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita baca dengan suara keras, sama-sama, 1, 2, 3. Amin.
Karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Perhatikan baik-baik. Karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Dalam versi lain FAYH, bahkan iman untuk percaya pun kepada Tuhan itu juga pemberian. Nggak mudah kita bisa percaya kepada Tuhan kalau Tuhan tidak memberikannya. Artinya semata-mata itu kasih karunia. Amin. Amin Pak Kos, semangat Pak Kos. Amin. Ini kasih karunia. Haleluya, semangat dong. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Itu bukan hasil. Nah, jadi saudaraku, ya, akankah kita beristirahat dalam karya Tuhan yang sudah selesai? Iya. Karena apa? Karena memang kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Tapi karena apa? Kasih karunia. Karena kasih karunia. Halo? Karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu pemberian Allah, bahkan iman. Pak, tapi kan karena iman. Iya. Iman pun kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Itu juga pemberian Tuhan. Gak mudah orang bisa percaya Yesus. Gak masuk akal Allah jadi manusia. Tetapi kita bisa percaya, kenapa? Itu kasih karunia. Itu pemberian. Ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi Bapak Ibu, apakah kita akan beristirahat atau akan bekerja? Dua-duanya ya. Yang pertama ya, kita beristirahat, kita percaya, kita berserah, rest. God already do the best. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Katakan amin. Dari sini kita mengerti inilah dimensi vertikal. Halo? Betul? Ini salib. Malaikat jatuh dalam dosa dibuang dari surga. Lucifer. Tetapi Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa, dicari. Dan saudaraku, Anda lihat, dari awal Adam dan Hawa mencoba membuat agamanya dengan menutupi, saudaraku, dosanya dengan baju yang dibuat dari daun-daun, dari tumbuh-tumbuhan. Tuhan gak berkenan. Kenapa gak bisa menyelamatkan? Maka apa yang Tuhan lakukan? Sebagai gambaran yang akan terjadi ribuan tahun yang akan datang, Tuhan menyembelih seekor binatang, mengulitinya, dan kulit yang masih berlumuran dengan darah ditutupkan ke Adam dan Hawa. Ini berbicara darah Yesus, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, jadi akankah kita beristirahat dalam kasih-Nya? Iya. Akankah kita terpesona dengan cintanya? Duduk diam, istirahat di bawah kayu salib, memandang cintanya, terpesona. Ya, semakin engkau menyadari cintanya yang tanpa syarat, tanpa batas, tanpa akhir. Itu vertikal. Semakin kita duduk dan kita beristirahat dalam karyanya yang sempurna, kita akan bisa dimensi yang horizontal. Amin. Sebab saudaraku, dimensi horizontal gak akan ada arti tanpa pewahyuan yang dalam tentang dimensi vertikal akan kasih Tuhan buat kita. Maka orang-orang agamawi, Kristen agamawi, dia hanya memahami dimensi horizontal tanpa pewahyuan dimensi vertikal. Nangkep saudara? Mari saya mengajak Anda untuk masuk dalam New Covenant. Saudara, minggu depan kita akan belajar tentang Injil campuran, karena dicampurin ragi. Ragi merusak adonan. Tapi hari ini saya membawa Anda untuk memahami salib itu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah,
Dimensi vertikal kita kembali ulangi baca ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia, saya diselamatkan oleh iman. Bahkan iman pun itu pemberian Tuhan, Bu Mary, Pak Petrus. Bahkan kita bisa percaya, itu juga pemberian Tuhan. Ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi Tuhan mau kamu beristirahat untuk apa yang sudah Dia lakukan. It finished, kula, sudah selesai. Dosa-dosa kita. Nah, kalau kita memahami pewahyuan dimensi vertikal, saudaraku, kita nggak akan menjadi orang agamawi. Kita mengerti bahwa semua adalah kasih karunia. Ini yang Injil Yesus Kristus berikan bagi kita. Jangan ada orang yang menyombongkan diri, memegahkan diri. Dengan apanya tentunya? Dengan pekerjaannya, dengan perbuatannya. Maka pertanyaan pertama, akankah kita beristirahat atau kita berusaha berbuat baik? Tanpa kita memahami dimensi vertikal, maka perbuatan baik yang kita lakukan akhirnya menjadi sebuah kesombongan. Bahwa itu karena itulah kita bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kita sehat, kita kuat, kita makmur, kita diberkati karena perbuatan baik kita. Kalau kita nggak memahami dimensi yang vertikal. Nangkep saudara? Oke. Nah, sekarang kita lihat dimensi horizontalnya. Ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Saudara semangat loh yang di sini. Saya tadi malam sampai jam 12 lebih ya. Sila, Holly, betul kan? Kirim bahan ini saudara. Holly udah tidur, makanya balasnya baru pagi saudara. Iya kan? Saudara semangat ini, halo. Ayat yang ke-10 ini dimensi horizontal. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Baca lagi, untuk apa? Nah, saudaraku, Tuhan menyelamatkan kita, dimensi vertikal. Tuhan memberi kasih-Nya, karunia-Nya, kemurahannya. Itu dimensi vertikal. Nah, tetapi kita sebagai tubuh Yesus di muka bumi, Tuhan punya tujuan. Untuk Anda di muka bumi, inilah dimensi horizontal. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Jadi saudaraku, inilah dimensi horizontal. Yaitu apa? Tuhan menyelamatkan Anda karena Tuhan punya tujuan. Sebagai tubuhnya. Yesus kepala gereja, kita tubuhnya. Nah, kita tubuhnya untuk apa? Kita buatan Allah, yang pertama sama dengan orang dunia, tapi diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Baca sama-sama. Untuk, angkat tangannya, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dengar, Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu, perbuatan baik itu. Jadi maka saudara tadi saya tanya, inilah ketegangan yang terjadi antara law and grace. Banyak orang-orang law akan berpikir, orang-orang hukum, oh kamu enak aja begitu, kan harus perbuatan baik. Loh, mereka nggak paham. Justru kalau kita nggak punya pewahyuan tentang dimensi yang vertikal, kita akan menyombongkan diri dengan pekerjaan baik, perbuatan baik yang kita lakukan, seolah-olah itu adalah upaya kita. Tetapi setelah kita mengerti semua adalah anugerah, semua adalah kasih karunia, maka Tuhan menempatkan kita sebagai tubuhnya di muka bumi. Untuk apa? Dimensi yang horizontal, yaitu melakukan
perbuatan baik, pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik, saudaraku? Ibadah, memberi, menabur, apalagi melayani Tuhan, berkorban, memuji Tuhan, bla 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 bla. Tetapi dalam pengertian, dalam cara pandang, karena apa? Sebagai respon. Oh enggak, amin. Sebagai apa sila? Respon. Seperti anjing dikasihi oleh tuannya. Nah, dia duduk diam di bawah kaki tuannya. Istirahat. Dia percaya penuh bahwa tuannya akan memberi dia makan. Nah, seperti itulah kita kepada Tuhan. Dimensi vertikal kita mengerti. Kita beristirahat dalam karyanya yang sudah selesai. Nggak perlu ditambah dengan perbuatan untuk kita selamat. Maka saudaraku, kesuksesan itu adalah saudara identik dengan saudara. Bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan. Anda bergerak, Anda berperang dari tempat yang bernama Bukit Kemenangan. Amin. Tetapi saudaraku, ada dimensi horizontal. Anda bertempur, Anda berbuat baik, Anda bekerja sebagai bentuk respon karena Tuhan sudah mengasihi kita. Maka saudaraku, orang-orang hukum Taurat akan berbuat baik, akan beribadah untuk mencoba membuat Tuhan terpesona. Akan berbuat baik untuk apa? Beribadah supaya mendapat berkat dari Tuhan. Tetapi dalam pandangan Injil Yesus Kristus tidak benar. Anda harus duduk dalam karya salib Yesus yang sempurna, tetapi Anda juga harus melakukan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi tubuhnya, yaitu saudara dan saya. Katakan, saya tubuhnya. Amin. Amin. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah. Maka saudaraku, kita berjalan dalam kekudusan, itu pekerjaan baik. Kita berjalan dalam kebenaran, itu pekerjaan baik. Allah sudah mempersiapkan dan Ia mau supaya saudara dan saya hidup di dalam pekerjaan baik itu. Berarti ibadah kita ini perbuatan baik sebagai respon kepada kasih cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Tepuk tangan paling meriah. Terus saudara. Haleluya. Nah, dua dimensi ini baca sama-sama. Aha, kasih karunia Tuhan yang luar biasa dan tidak terselami. Halo, enggak terselami Pak Bu. Maka kalau Anda mengerti ini, Anda akan menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi orang. Perempuan Samaria yang bejatnya kayak apa, dicari sama Tuhan. Wow. Yang sampah masyarakat dicari sama Tuhan. Kenapa Yesus sengaja melewati Samaria, saudaraku? Jalan lebih jauh, lebih capek, dan melewati daerah yang tidak atau yang dihindari oleh orang Yahudi. Karena orang Samaria dan orang Yahudi tidak berkawan, saudara. Nah, saudara, dimensi yang pertama, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nggak terselami. Kenapa nggak terselami? Lo coba. Perempuan bobrok kayak gitu, udah gonta-ganti kawin 5 kali saudara, yang resmi. Belum kawin kontrak, belum kawin yang lain. 5 suami diganti. Artinya apa? Udah dari coba semuanya, dari yang berbulu maupun yang nggak ada bulunya, semua udah dicoba. Udah gitu dia hidup dengan laki-laki yang sekarang ini nggak tahu ke-6, atau ke-9, atau ke-10. Itu kumpul kebunnya. Maka saudaraku, dia nggak punya kepercayaan diri. Cari air atau nimba air siang hari bolong karena takut. Saudaraku, karena malu. Ya takut ketemu siapa? Takut ketemu Mpok Seli. Takut ketemu Mpok Mary. Karena akan dihina. Kamu begitu. Loh kenapa? Loh waktu itu kan zaman hukum Taurat. Orang-orang akan memandang dia dengan najis. Begitu. Kalau Cik Mary, Cik Seli, Kak Sari waktu itu hidup di zaman begitu, lihat begitu.
Itu dia. Begitu saudaraku. Halo? Makanya perempuan yang bernama Mpok Tini ini apa Po Tini. Nah, kalau orang Jakarta bilang Mpok Tini. Maka saya bilang tadi Mpok Seli dan Mpok Mary. Mpok Tini ini saudaraku, kenapa siang-siang? Karena takut ketemu Mpok Seli. Apalagi Mpok Seli terkenal saudaraku ramahnya. Siapa itu? Betul begitu. Haleluya. Prosper people say. Amin. Haleluya. Jangan pikir hanya Mpok Seli, Mpok Mary. Dia juga takut ketemu dengan Mas Gugus yang masih bujangan. Takutnya nanti Mas Gugus akan naksir dia. Sementara perempuan model gini cari yang punya duit. Mas Gugus belum ada. Nah, maka dia menghindari, saudara. Iya. Takut juga ketemu Petrus yang tadi ketawa. Sama. Haleluya. Nah, tetapi yang model begini, Holy, sama Tuhan diapain? Dicari. Ini yang gak terselami. Ini yang gak kita mengerti. Kok bisa? Anda tahulah Zakeus, Anda tahu Matius, pemungut cukai, dihindari oleh orang-orang Yahudi. Yesus bilang sama Zakeus, turun. Aku pengen makan di rumahmu, aku mau numpang, bukan makan, tidur, nginep. Rabi-rabi Yahudi menghindari tipe begini, Yesus malah mendatangi. Kasih yang kita nggak mengerti. Ini dimensi vertikal. Maka saudaraku, tanpa kita menerima pewahyuan dimensi vertikal, kita akan seperti orang Farisi, ahli-ahli hukum Taurat, yang hanya bisa menghakimi. Sebab apa? Maka Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dapat mengenal dan memahami betapa dalam, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi kasih Kristus itu. Loh, bapak mana sih yang anaknya udah ngabisin harta, hidup dengan pelacur, foya-foya, balik, diterima, nggak digampar dulu. Bapak mana? Saudaraku, ini kasih karunia yang luar biasa. Berarti apa? Itu yang sampah masyarakat. Zakeus yang sampah masyarakat. Matius yang sampah masyarakat. Maria Magdalena yang terkenal perempuan paling berdosa di kota itu. Betul? Jadi mereka, saudaraku, kalau bicara ukuran dosa yang saya sebut tadi, Maria Magdalena, Mpok Tini tadi ya, perempuan Samaria, dengan kita semua, kita jauh lebih baik menurut manusia. Tapi di hadapan Tuhan gak ada pendosa kecil, gak ada pendosa besar, sama bejatnya kita. Nah, untuk itulah kalau yang seperti itu sampah masyarakat, Tuhan mencari. Berarti saudara juga sama, dicari. Inilah dimensi vertikal. Kasih karunia Tuhan yang tidak terselami oleh pikiran kita. Inilah dimensi salib Injil Yesus Kristus yang vertikal. Saya berdoa, pewahyuan dimensi yang vertikal mengalir dalam dirimu. Sebab tanpa pewahyuan ini, maka saudaraku, dimensi yang horizontal tidak ada artinya. Hanya sebuah legalisme, hanya sebuah kebanggaan diri sendiri. Saya berdoa, Tuhan, saudaraku, seperti Paulus berdoa, aku berdoa supaya engkau bisa mengenal dan memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Dan biarlah kamu hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, berkata amin dan beri tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Nomor 2, saudara, ya. Nomor 1, kasih karunia Tuhan yang tak terselami, yang luar biasa, tidak terpahami. Nah, ditambah ini yang nomor 2. Inilah dimensi horizontal. Baca sama-sama. Tujuan Tuhan bagi mereka yang telah menerima kasih karunia-Nya. Nah, nangkep Bapak Ibu? Tuhan
Dimensi vertikal, kasihnya tak terselami. Tapi dimensi horizontal, ada tujuan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 tadi. Bagi kita yang telah menerima keselamatan karena kasih karunia. Apa tujuannya saudara? Kita menyebutnya ini adalah dimensi vertikal yang nomor 1. Dan dimensi horizontal yang nomor 2. Nah, amin. Kurang mantap aminnya. Dimensi vertikal menggambarkan kasih karunia dan kasihnya yang luar biasa. Dan saudara dan saya bisa beristirahat dalam pekerjaannya yang telah selesai mewakili kita. Amin. Haleluya. Karena kalau kita pun kerja juga nggak bisa. Kalaupun kita berusaha menyelamatkan diri sendiri juga nggak bisa. Maka inilah dimensi vertikal, baca sama-sama 2, 3. Menggambarkan kasih karunia-Nya. Dan kita beristirahat dalam pekerjaannya yang telah selesai. Saudaraku, saudara dan saya diperdamaikan dengan Tuhan. Ya. Namun dimensi horizontal juga merupakan realitas kita sebagai tubuh Yesus di muka bumi. Betul? Yesus sekarang ada di surga dan tubuhnya ditinggal di muka bumi. Siapa tubuhnya? Angkat tangan. Wow. Nah, saudaraku, dengarkan baik-baik ya. Kita merupakan tubuhnya di bumi yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini tujuan Tuhan. Amin. Berbicara tentang dimensi horizontal, saudaraku, tidak mengurangi pentingnya dimensi vertikal. Saudara, banyak kalau tanpa pewahyuan vertikal, saudaraku, percuma saja. Maka berbicara tentang dimensi horizontal tidak mengurangi pentingnya dimensi vertikal. Horizontal hanya memiliki makna. Baca sama-sama 2, 3. Horizontal hanya memiliki makna jika kita memiliki pewahyuan dimensi vertikal. Tanpa kita punya pewahyuan dimensi vertikal, dengarkan baik-baik. Semua yang kita lakukan dalam kerangka horizontal gak ada artinya. Yang ada hanya apa? Kebanggaan diri sendiri dan legalisme. Bukan sebagai respon, tapi sebagai kewajiban. Maka miliki dimensi pewahyuan dimensi vertikal. Ini yang anak-anak sekolah minggu, Kak Sari, Youth ya, Revival harus mengerti ini. Budion nanti dalam bahan sel dibuat untuk orang memahami dimensi vertikal. Kalau kita nggak ngerti, nggak paham, maka banyak orang berpikir dimensi horizontal itu jauh lebih penting. Saudaraku, dua-duanya iya. Sebab dimensi vertikal, saudara, ya dimensi vertikal tentang kasih karunia, tentang kasih Tuhan buat kita. Tapi dimensi horizontal tentang tujuan Tuhan untuk saudara dan saya sebagai tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Terus saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan akan terwujud dalam hubungan yang didorong oleh tujuan dengan dunia di mana kita tinggal. Nah, ini dia hubungan saudara dengan Tuhan, vertikal. Halo? Betul? Akan terwujud dalam hubungan horizontal dengan tujuan Tuhan. Kenapa kita masih hidup di muka bumi ini? Halo? Amin. Terus, saudaraku, menyenangkan Tuhan secara vertikal, tapi kita juga harus menyenangkan Dia secara horizontal. Itulah salib. Maka saya katakan tanpa pemahaman vertikal, saudaraku, ya, kita hanya berusaha menyenangkan secara legalisme sebagai sebuah kewajiban. Maka penyembahan dalam bahasa Ibraninya proskuneo, artinya apa? Respon dari kasih Tuhan kepada anjing. Respon kasih Allah kepada kita, maka kita beribadah, kita melayani, kita mengasihi. Oke, baca sama-sama, kita menyenangkan Dia secara
vertikal, tetapi kita juga harus menyenangkan Dia secara bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita memberi, bagaimana kita berkorban, bagaimana kita melayani, bagaimana kita memberkati pekerjaan Tuhan, bagaimana kita menyatakan kasih Tuhan. Sama pentingnya, ini bicara horizontal. Halo, lihat baik-baik, lihat saya saudaraku. Ya, menyenangkan Tuhan secara vertikal penting, tapi juga kita harus menyenangkan Tuhan secara horizontal, yaitu dengan cara bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Halo, loh katanya kita udah dikasih Tuhan, masa kepada orang lain kita nggak bisa mengasihi? Katanya kita udah dilayani Tuhan, kenapa kita nggak bisa melayani orang lain? Jadi saudaraku, yang mendorong saya melayani Tuhan, yang mendorong saya melakukan pekerjaan Tuhan, yang mendorong saya saudaraku untuk kunjungan ke rumah sakit, yang mendorong saya untuk konseling, yang mendorong saya untuk mendoakan orang-orang, yaitu apa? Pemahaman, pewahyuan, kasih Tuhan yang vertikal itu kepada saya. Sehingga itu adalah sebagai bentuk menyenangkan Tuhan secara horizontal. Sehingga bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah kesenangan karena Tuhan telah mengasihi saya. Nah, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita hidup, bagaimana saudara memberi, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan dan menyatakan kasih-Nya, sama pentingnya dengan memahami istirahat atau dimensi yang vertikal, yaitu dalam pekerjaan Yesus yang sudah selesai bagi saudara dan saya. Nah, saudaraku, dinamika dua dimensi ini dapat ditemukan di seluruh perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, halo, saudara bebas untuk rest. God already do the best. Dan bekerja pada saat yang bersamaan. Amin. Jadi apa? Rest. Kita percaya, kita berserah bahwa Tuhan sudah menyelesaikan bagi kita. Di saat yang bersamaan kita melakukan tujuan Tuhan menyelamatkan kita, meninggalkan kita di bumi ini. Untuk apa? Tujuan baik, pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan dalam waktu yang bersamaan. Ayatnya di mana, saudaraku? Kita lihat saudara. Haleluya. Amin. Yuk, dalam Yohanes 15 ayat 5, baca sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa tinggal di dalam aku. Halo, artinya apa tinggal di dalam Tuhan? Rest, istirahat, percaya, berserah. Dan aku di dalam dia. Baca sama-sama, orang yang sama akan menghasilkan banyak buah perbuatan baik. Tuh, saat yang sama, saudaraku. Maka saat kita menghasilkan banyak buah, baik jiwa-jiwa yang diselamatkan, baik keberhasilan dalam pekerjaan, dalam bisnis, menghasilkan banyak buah, perbuatan baik dalam pelayanan, perbuatan baik dalam perkataan, perbuatan baik dalam kehidupan, itu bisa kita dapatkan, kita lakukan di saat yang bersamaan. Yaitu apa? Barang siapa tinggal di dalam aku, rest. Dan aku di dalam dia, orang yang sama akan menghasilkan banyak buah. Maka Bapak Ibu, halo, lihat saya tutup dengan ini. Saya berdoa supaya Anda memahami, dapat pewahyuan, melayani dia secara vertikal. Saudara, waktu kita menyembah Tuhan secara pribadi, kita mengasihi Tuhan, ini bentuk kita melayani dia secara vertikal. Keluar dari kamar doa kita melayani dia secara horizontal. Kita memahami, ya, maka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya ajukan di bagian pertama, kita lihat saudaraku, apakah kita beristirahat, berserah, atau justru melakukan perbuatan baik waktu Anda tinggal di dalam dia dan dia di dalam Anda, maka Anda orang yang sama akan banyak menghasilkan buah
perbuatan baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, saudara, akankah kita terpesona dan membiarkan Tuhan mencintai kita tanpa syarat? Ini vertikal. Waktu kita duduk diam dalam penyembahan, kita mengasihi Dia, kita terpesona akan kasih-Nya yang luar biasa. Dan di saat yang bersamaan, seperti anjing yang sudah menerima kasih dari tuannya, yang banyak dikasihi, banyak berbuat kasih. Yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Di waktu yang bersamaan, kita menyatakan cinta kita lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, dan juga lewat dimensi horizontal, yaitu tujuan Tuhan untuk kita ada di muka bumi ini. Yang mengerti katakan yes. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah kita mutiara yang sangat berharga? Iya, karena kita tahu malaikat jatuh dalam dosa, diusir dari surga. Manusia jatuh dalam dosa, dicari. Bahkan untuk mendapatkan kembali manusia, Bapa rela menyerahkan yang paling berharga, yaitu nyawanya sendiri untuk saudara. Kenapa Anda berharga? Sebab yang berharga dari Allah ditaruh dalam diri Anda. Katakan amin. Dari sini kita ngerti betapa saya berharga. Dan dari sini kita melihat Dia juga adalah mutiara yang berharga bagi kita. Tanpa Dia, kita nggak bisa seperti ini. Bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sembari kita berdoa, aku berdoa, engkau bisa memahami betapa dalam, betapa tinggi, betapa panjang, dan betapa lebar kasih Kristus. Haleluya. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosa. Haleluya. Berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, Allah arti hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku. Bangkit berdiri yang di rumah, angkat tanganmu. Kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, Kaulah arti hidupku. Yesus, Kaulah arti hidupku. Kaulah memberikan nyawa-Mu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawa-Mu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ajar
Saya berdoa di dalam nama Yesus untuk semua Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada di kota-kota, Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, luar Jawa semuanya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa memahami dimensi Injil Yesus Kristus, yaitu dimensi vertikal, yaitu Anda dan saya beristirahat dalam karyanya yang sudah selesai, sudah sempurna, tak perlu ditambahkan dengan perbuatan apapun. Tapi juga Anda ada dalam dimensi horizontal, yaitu melakukan tujuan ilahi, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik, untuk menyenangkan Tuhan secara vertikal dan juga secara horizontal. Saya berdoa saudara bisa memahami betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam kasih Yesus, sekalipun melampaui segala akal. Biarlah Anda bisa memahami Dia sangat-sangat mengasihi kita, tak terselami, tak terpikirkan kasih-Nya bagi kita. Pewahyuan dimensi yang vertikal akan mendorong kita untuk menyenangkan Tuhan secara horizontal, bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah kerelaan untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu beribadah, melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama, memberi, menabur, berkorban, bahkan menolong orang lain. Dan itu adalah sebuah kerelaan hati. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Dan sebagai tanda syukur kami juga akan memberitakan kematian-Mu lewat perjamuan Tuhan yang sudah Engkau sediakan. Bapak Ibu yang di Balaria maupun yang di rumah, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah dimensi vertikal. Yesus mengucapkan satu kata, sudah selesai di kayu salib. Dimulainya perjanjian baru. Malam saat hendak diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah, makanlah. Bapak Ibu yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, katakan amin. Dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah. Anda yang percaya ini darah Tuhan Yesus, katakan amin. Ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Hari ini kami mengerti, kami memahami firman-Mu, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kami duduk diam, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka saya akan banyak berbuat baik, banyak berbuah berlipat ganda. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan tubuh dan darah-Mu, dan sebagai tanda syukur kami umat-Mu akan membawa persembahan gedung pembangunan BFA House of Grace di Bandung Raya, dan juga persembahan syukur, juga mengembalikan persepuluhan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur 30, 60, 100 kali ganda. Dan kami akan akhiri ibadah, walaupun ibadah online live streaming, tapi kami percaya berkat Tuhan tidak berkurang atas kami. Maka Bapak Ibu buka hati, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.